Diam-diam Tina masih menyimpan rasa curiga kepada sang suami. Meski Nurdin sudah berada di rumah selama beberapa hari untuk berobat, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan tentang masa lalu suaminya bersama perempuan lain di Papua masih menghantui. Dia takut Nurdin masih menjalin komunikasi diam-diam dengan perempuan itu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis dialami oleh seorang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Dia meninggal dunia dengan jasad dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya bersimbah cairan merah dengan luka parah akibat hujaman pisau di perutnya. Dan yang mengejutkan adalah pelaku bukanlah orang asing, melainkan istrinya sendiri. Lantaran sang istri merasa sakit hati dan cemburu suaminya selingkuh dengan wanita lain. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di Makassar, Sulawesi Selatan suaminya motif berlatar belakang cemburu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di perumahan Geria Bukit Antang Sejahtera, Blok D18, Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala. Terdapat sebuah keluarga yang cukup dikenal di daerah tersebut. Keluarga ini memiliki kepala keluarga yang jarang berada di rumah. Karena sehari-harinya sang kepala keluarga bekerja di luar pulau. Kepala keluarga tersebut bernama Nurdin Basri. Dia kerap disapa dengan panggilan Nurdin. Pada saat itu Nurdin sudah berusia 41 tahun. Dan seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, sehari-harinya dia bekerja di luar pulau, tepatnya di daerah Papua. Demi mencukupi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarganya, Nurdin bekerja sebagai kontraktor atau pemborong di wilayah tersebut. Dia hanya sesekali saja pulang ke rumah ke Makassar, entah ketika sedang libur bekerja atau sedang cuti atau ketika ingin menjenguk keluarganya. Nurdin memiliki istri yang bernama Agustin alias Tina. Usianya lebih muda 1 tahun daripada Nurdin, yaitu 40 tahun. Meski ketika berkeluarga, Tina tinggal di Makassar. Sebelumnya Tina merupakan warga asal Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dan Tina bukanlah ibu rumah tangga saja. Dia menggeluti pekerjaan menjadi seorang dosen di Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica yang berada di wilayah asalnya, yaitu Kota Mobagu. Lalu, dari informasi media yang aku baca, pada saat itu diketahui bahwa Tina sedang hamil, yang mana usia kehamilannya sudah menginjak 5 bulan. Kehamilan tersebut merupakan kehamilan anak kelima dari pernikahan Nurdin dan Tina. Sebelumnya, pasangan ini sudah dikaruniai 4 orang anak yang terdiri dari 2 putra dan 2 putri, yang mana keempatnya sudah beranjak dewasa. Tidak banyak media yang mengulas secara rinci tentang kehidupan anak-anak mereka, namun diketahui bahwa beberapa di antaranya sudah menempuh pendidikan di wilayah Makassar. Salah satunya adalah putra mereka yang disebutkan di dalam media berinisial T. Lalu selain tinggal bersama keempat anaknya, Tina juga tinggal serumah dengan ibu mertuanya yang bernama Nurjanah yang merupakan ibu kandung dari Nurdin. Di mata warga sekitar, hubungan Nurjanah dengan Tina terbilang cukup baik. Keduanya sering terlihat berinteraksi secara wajar sebagai mertua dan menantu. Namun media tidak menjelaskan lebih jauh mengenai keberadaan ayah dari Nurdin. Apakah beliau masih hidup atau tinggal di rumah yang sama? Di mata warga sekitar, keluarga Nurdin dan Tina dikenal sebagai keluarga yang baik dan terpandang. Mereka hidup rukun dan kerap bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ketua RT setempat yang bernama Sadikin dan warga sekitar mengaku setiap kali Nurdin pulang ke rumah, mereka sering bersilaturahmi atau berbincang santai di halaman rumah. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kehangatan keluarga tersebut ada sebuah luka yang tersimpan dan persoalan rumah tangga yang begitu dalam. Ketidakhadiran Nurdin sebagai kepala keluarga di rumah karena pekerjaannya sebagai kontraktor di Papua perlahan menghadirkan rasa sepi dan kehampaan bagi Tina. Jarak yang terbentang jauh membuat komunikasi di antara mereka semakin renggang. Dari waktu ke waktu, rasa curiga dan cemburu mulai tumbuh di hati Tina. Tina pernah memergoki suaminya terlalu dekat dengan seorang perempuan di Papua. Bahkan berdasarkan informasi yang ada, Tina sempat mengetahui bahwa Nurdin pernah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di daerah Fakfak, wilayah yang tidak jauh dari tempatnya bekerja.
Sejak saat itu, rasa percaya Tina terhadap suaminya perlahan memudar. Setiap kali Nurdin kembali ke Papua, hati Tina diliputi kecemasan. Dia takut jika suaminya mengulang kesalahan yang sama. Dia sering memikirkan kemungkinan terburuk, hingga rasa curiga berubah menjadi sakit hati dan kemarahan yang terpendam. Lalu pada akhir bulan Oktober tahun 2024, suasana di rumah sederhana milik pasangan Nurdin dan Tina tampak tenang seperti biasanya. Nurdin sedang berada di rumah di saat itu, bukan karena sedang libur kerja, melainkan karena dia tengah sakit. Tidak diketahui secara pasti penyakit apa yang dia derita. Namun, menurut keterangan keluarga, Nurdin masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nurdin pulang ke Makassar untuk menjalani pengobatan di wilayah tersebut. Dan sudah beberapa minggu sebelumnya, dia merasakan keluhan kesehatan saat berada di tempat kerjanya. Selain untuk berobat, dia pulang juga menjadi kesempatan baginya untuk bertemu dan menjenguk anak-anaknya yang tengah menempuh pendidikan di Makassar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, seorang ketua RT bernama Sadikin datang berkunjung ke rumah Nurdin. Di pagi hari itu dia berniat ingin menjenguk dan bersilaturahmi karena mendengar kabar bahwa Nurdin sudah beberapa hari berada di rumah. Tina pun mempersilahkan Sadikin untuk duduk di ruang tamu. Lalu mereka berbincang hangat bersama Nurdin dan juga sang ibu, Nurjana. Obrolan mereka ringan seputar kabar kesehatan Nurdin, pekerjaan di Papua, dan perkembangan anak-anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. Sebagai seorang ketua RT, Sadikin mengenal keluarga Nurdin cukup baik. Dalam pandangannya, pasangan Nurdin dan Tina adalah keluarga yang harmonis dan disegani di lingkungan mereka. Ketika Nurdin bekerja jauh di luar pulau, Tina dikenal sebagai sosok istri yang setia dan sabar menanti kepulangan sang suami. Karena itu, bagi Sadikin, kehadiran Nurdin di rumah, meski dalam keadaan sakit, merupakan momen berharga bagi Tina dan keluarga mereka. Namun, siapa yang menyangka, di balik senyum ramah dan obrolan hangat di pagi itu, tersimpan bara emosi yang belum padam di dalam diri Tina. Diam-diam Tina masih menyimpan rasa curiga kepada sang suami. Meski Nurdin sudah berada di rumah selama beberapa hari untuk berobat, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan tentang masa lalu suaminya bersama perempuan lain di Papua masih menghantui. Dia takut Nurdin masih menjalin komunikasi diam-diam dengan perempuan itu. Selama ini, Tina berusaha menahan diri dan menepis prasangka. Namun, rasa cemburu yang tidak terjawab perlahan berubah menjadi kegelisahan yang menguasai hati dan pikirannya. Dia mulai memperhatikan gerak-gerik Nurdin, seperti cara Nurdin menggenggam handphone, senyumnya saat menerima pesan, dan kebiasaannya yang sering membawa handphone kemanapun. Hingga akhirnya, di hari yang sama, Tina tidak mampu lagi menahan rasa curiga. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya sendiri, dan ketika Nurdin sedang beristirahat, Tina diam-diam mengambil handphone milik suaminya dan mulai memeriksa isinya satu persatu. Jantungnya berdebar hebat dan ketakutan yang selama ini dia pendam justru menjadi nyata. Dia menemukan riwayat percakapan Nurdin dengan seorang perempuan. Dia melihat pesan-pesan yang menurutnya terlalu akrab untuk disebut sekedar teman. Emosi Tina seketika memuncak, wajahnya memanas, nafasnya memburu. Rasa sakit hati yang selama ini dia pendam pecah di hari itu. Di hari yang sama, menjelang pukul 11 malam, suasana di rumah mulai hening. Di dalam kamar, Tina dan Nurdin bersiap untuk beristirahat. Namun, ketegangan mulai terasa saat Tina menatap suaminya dengan mata yang penuh kekecewaan. Dengan suara bergetar, Tina menegur Nurdin tentang dugaan perselingkuhan suaminya dengan perempuan lain. Nurdin pun terkejut. Dia menatap Tina dengan mata membesar seolah tidak percaya kalau Tina sudah mengetahui apa yang dia simpan dan seolah menuduhnya sudah berbuat curang. Jelas saja di saat itu Nurdin mencoba mengelak dan menenangkan Tina, mengatakan bahwa perempuan itu hanya teman selama dia berada di Papua. Namun Tina tidak percaya begitu saja, mengingat Nurdin sebelumnya pernah tinggal bersama dengan perempuan tersebut. Jawaban Nurdin justru membuat Tina semakin marah. Suara masing-masing dari mereka pun mulai meninggi. Mereka mulai saling menyalahkan dan saling menuduh, yang akhirnya terjadilah percekcokan di antara mereka. Namun, percekcokan itu tidak berlangsung lama. Setelah saling beradu kata dan emosi, Nurdin memilih untuk diam. Dia sudah terlalu lelah dengan kecurigaan sang istri yang terus dilontarkan. Dengan nafas yang berat, Nurdin berbaring di atas tempat tidur berusaha mengakhiri perdebatan yang tidak kunjung usai. Sementara itu Tina masih diliputi amarah. Tina duduk di tepi kasur, menatap suaminya yang kini memilih mengabaikannya dan sibuk bermain handphone. Keheningan yang diciptakan oleh Nurdin justru membuat api kemarahan di hati Tina semakin menyala. Dia merasa Nurdin mengabaikannya, seolah kata-katanya tidak lagi berarti apa-apa. Di sisi lain, Nurdin sebenarnya tidak berniat memancing emosi sang istri lebih jauh. Dia hanya merasa lelah, pikirannya kalut, hatinya muak dengan pertengkaran yang terus berulang. Apapun alasan yang dia berikan, Tina tidak akan percaya lagi. Dan bagi Nurdin, diam adalah satu-satunya jalan agar suasana bisa mereda. Tapi tanpa Nurdin sadari, diamnya justru menjadi bahan bakar terakhir bagi kemarahan Tina yang memuncak.
Di dalam hening, Tina bangkit perlahan, wajahnya dingin, matanya kosong, namun menyala oleh emosi yang tidak terkendali. Dia melangkah menuju dapur dengan langkah pelan namun pasti. Di dalam lemari dapur, tangannya meraih sebilah pisau. Tina menggenggam pisau tersebut dengan erat, lalu menyembunyikannya di balik hijab agar tidak terlihat oleh siapapun. Nafas tersenggal, namun langkahnya tetap dia paksa untuk kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, dia meletakkan pisau di samping kasur, kemudian berbaring di sebelah Nurdin yang masih memandangi layar handphone, seolah sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, Nurdin akhirnya mematikan handphonenya. Dia pun terlelap di dalam tidur, tanpa sedikit pun curiga terhadap bahaya yang mengintainya. Namun di tengah gelapnya malam, akal sehat Tina seolah sudah lenyap. Dengan emosi yang masih menguasai, rasa sakit hati yang menumpuk selama bertahun-tahun, Tina pun langsung meraih pisau yang ada di samping kasur. Tanpa pikir panjang, dia menghujamkan pisau tersebut ke arah perut Nurdin secara brutal, hingga perut Nurdin sobek dan menyemburkan banyak cairan merah. Nurdin terbangun di dalam keadaan terkejut, matanya menatap Tina dan melihat Tina penuh amarah dan air mata. Dalam kepanikan, Nurdin berusaha memeluk istrinya, berupaya menghentikan tindakan sang istri. Namun pelukan itu justru membuat pisau kembali dihujamkan berkali-kali ke arah perutnya. Tubuh Nurdin melemah. Dia berusaha bangkit dari tempat tidur menopang tubuhnya pada dinding kamar yang kini berlumuran cairan merah. Dia berjalan tertatih, sementara Tina berdiri terpaku. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Di antara tangis dan rasa takut, Tina panik dan bingung. Dia pun berlari keluar kamar meninggalkan Nurdin yang bersimbah cairan merah. Dengan langkah yang gontai dan suara bergetar, Tina melihat ibu mertuanya, Nurjana, sedang berbaring di sofa yang berada di ruang tamu. Nafasnya tersenggal, pikirannya kalut. Dia pun memilih untuk keluar rumah mencari anak laki-lakinya, yaitu yang berinisial T, yang di saat itu berada di samping rumah. Dengan suara bergetar dan wajah pucat, Tina berkata lirih, "Coba nak, kau lihat bapakmu di dalam." T yang tidak menaruh curiga sedikit pun segera bergegas masuk ke kamar. Dia berpikir mungkin ayahnya ingin menyampaikan sesuatu atau penyakit yang diderita sang ayah kambuh. Namun, begitu pintu kamar terbuka, pandangan T langsung membeku. Di hadapannya, tubuh sang ayah, Nurdin, sudah tersungkur bersimbah cairan merah dengan bekas luka hujaman yang menganga di bagian perut. T pun menjerit histeris, berusaha memeluk dan menolong sang ayah yang sudah tidak berdaya. Jeritannya menggema ke seluruh rumah, memecah keheningan malam. Nurjana, sang mertua yang mendengar teriakan cucunya, segera bangkit dari sofa dan berlari menuju kamar. Seketika wajahnya pucat pasi ketika melihat pemandangan memilukan. Dia pun panik dan berteriak meminta tolong kepada warga. Sementara itu Tina hanya berdiri kaku di sudut rumah. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar. Di wajahnya tergambar penyesalan yang dalam. Dia tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Tidak lama kemudian, warga sekitar berdatangan mendengar teriakan histeris di dalam rumah tersebut. Beberapa di antara mereka langsung bergegas masuk mencoba memberikan pertolongan kepada Nurdin yang tergeletak lemah di lantai. Sementara yang lain dengan sigap menghubungi pihak kepolisian. Di dalam kepanikan yang bercampur duka, keluarga dan tetangga kemudian mengangkat tubuh Nurdin yang sudah bersimbah cairan merah dan membawanya ke rumah sakit Hermina, Makassar. Namun malang nasib Nurdin, di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, nafas Nurdin perlahan terhenti. Dia meninggal dunia akibat kehabisan cairan merah sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Tangis pilu pun pecah di antara keluarga yang mengiringi tubuhnya di malam itu. Lalu di sisi lain, petugas Polsek Manggala tiba di lokasi kejadian. Mereka segera memasang garis polisi dan mengamankan tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian juga menenangkan warga yang mulai ramai berkumpul di sekitar rumah Nurdin. Di dalam rumah, pihak kepolisian mendapati Tina masih berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Tina tampak kebingungan dan terpukul atas apa yang baru saja dia lakukan. Tina bahkan menangis dan menyesali perbuatannya. Sadikin, sang ketua RT wilayah tersebut juga mengunjungi rumah Nurdin setelah mendengar kabar dari warga. Dia bersama dengan beberapa tetangga sekitar berusaha menenangkan anak-anak dari Nurdin, yang mana mereka masih menangis pilu dengan apa yang baru saja terjadi dengan keluarga mereka. Sadikin juga membantu mengamankan benda-benda yang berpotensi akan melukai orang lain. Hal tersebut juga Sadikin lakukan agar Tina tidak tiba-tiba mengambil benda-benda tersebut untuk melukai dirinya karena menyesal telah melakukan hal keji. Lalu pihak kepolisian yang berada di lokasi pun segera mengamankan Tina yang tampak linglung dan terus menangis. Dia tidak banyak berkata-kata, hanya sesekali menunduk sambil mengusap air mata. Pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan Tina untuk menghujam Nurdin, serta spray yang berlumuran cairan merah. Di hadapan penyidik, Tina akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku sudah menghujam suaminya sendiri karena rasa sakit hati dan cemburu, setelah mengetahui bahwa sang suami masih menjalin komunikasi dengan perempuan lain di Papua, tempat di mana Nurdin bekerja sebagai kontraktor.
Namun sobat, melihat kondisi psikologis Tina yang labil ditambah Tina yang sedang mengandung 5 bulan, pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk memindahkannya ke unit pelayanan perempuan dan anak di Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lanjutan dengan pendampingan khusus. Lalu, setelah pemeriksaan lebih lanjut dengan pendampingan khusus dari PPA, Tina pun tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Atas perbuatannya itu, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Namun penyidik juga membuka kemungkinan penerapan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Tina hanya bisa menunduk pasrah di balik jeruji besi. Penyesalan yang datang terlambat tidak mampu mengembalikan nyawa sang suami. Sementara itu, keempat anak mereka harus menanggung luka batin yang mendalam karena kehilangan sosok ayah sekaligus melihat ibu mereka harus berhadapan dengan hukum atas perbuatan keji yang sudah ibu mereka lakukan. Di sisi lain, sebelumnya, jasad Nurdin akhirnya diotopsi sebelum kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa terdapat 4 luka robek akibat hujaman di bagian perut yang menyebabkan cairan merah terus mengalir hingga merenggut nyawa korban. Setelah proses tersebut selesai, jasad Nurdin kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakamannya, meninggalkan kisah pilu tentang rumah tangga yang berakhir tragis di tengah amarah dan cemburu yang tidak terkendali. Itu dia sobat, kisah dari Tina, seorang istri yang sedang hamil 5 bulan, menghabisi nyawa suaminya karena merasa cemburu setelah membaca isi chat di dalam handphone sang suami. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.